Latar belakang masalah adalah informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Latar belakang dimaksudkan untuk menjelaskan alasan mengapa masalah dalam penelitian ingin diteliti, pentingnya permasalahan dan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut baik dari sisi teoritis dan praktis. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Definisi identifikasi masalah menurut para ahli. Menurut Amin Silalahi, identifikasi masalah adalah usaha untuk mendaftar sebanyak-banyaknya pertanyaan terhadap suatu masalah yang sekiranya bisa ditemukan jawabannya. Menurut Surya Sumantri, identifikasi masalah adalah tahap permulaan dari penguasaan masalah di mana objek dalam suatu jalinan tertentu bisa dikenali sebagai suatu masalah. Identifikasi masalah adalah upaya untuk menjelaskan masalah dan membuat penjelasan yang dapat diukur. Selanjutnya ada bagian identifikasi masalah. Yang pertama ada identifikasi dengan jelas akar penyebab masalah. Yang kedua, mengembangkan pernyataan masalah secara rinci yang mencakup efek masalah pada suatu fenomena. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah untuk mengidentifikasi masalah. Yang pertama, identifikasi masalah secara umum. Yang kedua, memahami sifat masalah. Yang ketiga, kumpulkan literatur yang tersedia. Yang keempat, mengembangkan ide-ide melalui diskusi. Yang kelima, menyusun ulang masalah penelitian. Syahreni Nurjani selanjutnya akan menjelaskan tentang pembatasan masalah. Pembatasan masalah adalah suatu batasan terhadap sebuah ruang lingkup dari suatu permasalahan, supaya pembahasan yang akan kita lakukan tidak terlampau jauh dan melebar, dengan tujuan agar pembahasan yang kita bahas fokus pada satu penelitian saja. Selanjutnya, fungsi batasan masalah. Yang pertama, membantu mengidentifikasi masalah yang akan dibahas. Kedua, memfokuskan pada suatu persoalan. Yang ketiga, membatasi jangkauan proses yang akan dibahas. Yang keempat, menghasilkan sebuah permasalahan yang terselesaikan. Yang terakhir, ada gambaran apa saja yang akan dibahas pada penelitian, percobaan, atau pemecahan masalah ini. Selanjutnya, rumusan masalah. Definisi rumusan masalah. Rumusan masalah adalah tulisan singkat yang berisi pertanyaan tentang topik yang diangkat oleh peneliti. Rumusan masalah juga memuat pertanyaan yang hendak dijawab oleh peneliti melalui penelitiannya. Selanjutnya ada ciri-ciri rumusan masalah. Yang pertama, dibuat dalam bentuk kalimat tanya. Rumusan masalah yang baik dan benar harus berupa pertanyaan. Apabila rumusan masalah berbentuk pernyataan, maka antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian tidak akan ada bedanya. Yang kedua, pertanyaan harus singkat, padat, dan jelas. Maksud dari singkat, padat, dan jelas adalah rumusan masalah harus berdasarkan pada permasalahan, subjek, objek, serta variabel penelitian. Yang ketiga, mengandung nilai penelitian. Rumusan masalah harus mewakili masalah apa sajakah yang hendak dikaji dalam pelaksanaan penelitian. Jika penelitian yang dibuat tidak berdasarkan dengan rumusan masalah, maka nilai penelitian tersebut akan berkurang sehingga akan mengurangi fungsi dari penelitian itu sendiri. Yang keempat, mengarahkan cara berpikir terhadap topik yang dibahas. Yang kelima, masalah yang diangkat sesuai kemampuan penelitian. Karena rumusan masalah sifatnya adalah sebagai poros pelaksanaan penelitian, apabila penggunaan rumusan masalah tidak sesuai dengan kemampuan peneliti, maka yang akan ditakutkan penelitian tidak akan berjalan secara baik dan benar dan bahkan melenceng dari prosedur penelitian. Yang keenam, memberikan petunjuk dalam melakukan kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat menemukan jawaban.
Selanjutnya ada tujuan penelitian. Definisi tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai. Definisi penelitian. Manfaat penelitian merupakan dampak dari tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian. Kepentingan ini meliputi bidang keilmuan atau bidang profesi peneliti, instansi, atau kepentingan. Kegunaan penelitian bertujuan untuk melihat hasil seberapa jauh yang akan dicapai. Jenis-jenis manfaat penelitian. Manfaat teoritis merupakan manfaat bagi pengembangan ilmu yang diteliti secara teoritis. Contohnya, hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan perkembangan ilmu administrasi pendidikan, khususnya motivasi kerja, kepuasan kerja, dan prestasi kerja guru, serta sebagai sumbangan pemikiran bagi peneliti yang akan melakukan peneliti lebih lanjut. Manfaat praktis dilakukan untuk memecahkan masalah secara praktis, biasanya dapat ditimbulkan di dalam masyarakat. Contohnya, bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi guru untuk meningkatkan motivasi, kepuasan, dan prestasi kerja. Bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi kepala sekolah dalam mengambil keputusan dalam pembinaan guru, bagi siswa, bagi peneliti, dan bagi calon peneliti. Sistematika penulisan. Sistematika penulisan terdapat dari 3 bagian. Yang pertama bagian awal, kedua bagian inti, dan ketiga bagian akhir. Bagian awal terdiri dari halaman sampul, halaman judul, lembar persetujuan, lembar pengesahan, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi. Sedangkan bagian inti terdapat beberapa. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Bab 2 kajian pustaka. Bab 2 kajian pustaka terdiri dari teori atau konsep 1, teori atau konsep 2, penelitian relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Sedangkan bab 3 metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bab 4 temuan data. Bab 4 temuan data berisi tentang data dalam penelitian yang terdiri dari deskripsi data dan pengujian hipotesis. Sedangkan bab 5 pembahasan berisi tentang analisis data penelitian dari hasil temuan data penelitian. Subbab ini terdiri tergantung penulis atau peneliti ingin menguraikan bagian-bagian apa saja. Bab 6 penutup berisi tentang kesimpulan dan saran. Yang terakhir, bagian akhir. Bagian akhir ini terdiri dari daftar pusaka dan lampiran-lampiran. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.